Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, mahasiswa dari Universitas Terbuka Program Studi PGSDDI semester 2 kelas 2A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang akan saya presentasikan adalah modul 6 kegiatan belajar 2. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yaitu mahasiswa bisa menjelaskan dampak dari ketunagrahitaan ditinjau dari aspek akademik, sosial, emosional, fisik, dan kesehatan. Dampak ketunagrahitaan secara umum ada 3 macam, yaitu dampak terhadap kemampuan akademik, dampak terhadap sosial emosional, dampak terhadap fisik atau kesehatan. Yang pertama, dampak terhadap kemampuan akademik. Anak tunagrahita mengalami kesukaran memusatkan perhatiannya dan lapang minatnya sangat sedikit. Mereka cenderung cepat lupa dan sulit membuat kreasi baru. Rentang perhatiannya juga sangat sedikit. Yang kedua, dampak terhadap sosial emosional. Dalam hal ini, anak tunagrahita tidak mampu untuk memahami aturan sosial dan keluarga, dari sekolah, serta masyarakat. Nah, dalam pergaulannya, anak tunagrahita ini juga tidak dapat mengurus dirinya sendiri, memelihara, dan memimpin diri sendiri. Yang ketiga yaitu dampak terhadap fisik dan kesehatan. Struktur maupun fungsi tubuhnya kurang dari anak normal. Mereka akan lambat bicara, lambat duduk, dan lambat berjalan. Pendengaran dan penglihatan mereka masih kurang sempurna. Mereka bisa mendengar, tapi tidak bisa memahami apa yang mereka dengar. Mereka bisa melihat, tapi tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Yang kedua, dampak dilihat dari tingkat ketunagrahitaannya. Ada 3 macam. Yang pertama, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat dan sangat berat. Yang pertama, tunagrahita ringan. Nah, mereka masih mampu melakukan kegiatan bina diri seperti merawat diri sendiri, mengurus dirinya sendiri, dan menolong dirinya sendiri. Mereka juga masih dapat berkomunikasi. Dalam hal ini mereka tidak bergantung pada orang lain ataupun orang di dekatnya. Yang kedua, tunagrahita sedang. Mereka bisa melakukan bina diri khususnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, misalnya dalam hal makan, minum, berpakaian, dan ke kamar mandi sendiri. Dengan demikian, mereka akan sedikit memerlukan bantuan dari orang di sekelilingnya, termasuk orang tua atau orang di dekatnya. Yang ketiga yaitu tunagrahita berat dan sangat berat. Mereka membutuhkan bantuan secara terus-menerus dalam kehidupannya. Namun, mereka masih dapat dilatih untuk melakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang bersifat sederhana dan berulang-ulang. Ketiga, yaitu dampak dilihat dari waktu terjadinya ketunagrahitaan. Ada 5. Yang pertama sejak lahir, yang kedua pada masa kanak-kanak, yang ketiga pada masa sekolah, yang keempat pada masa puber, yang terakhir pada masa mereka tamat sekolah. Yang pertama, pada saat mereka lahir, mereka tidak bereaksi dengan baik terhadap rangsangan yang diperolehnya. Mereka tampak mengantuk, apatis, dan jarang menangis. Mereka juga terlambat dalam hal duduk, berjalan, dan berbicara. Yang kedua pada masa kanak-kanak.
Hal itu akan mempengaruhinya dalam bermain. Reaksinya sangat lambat, cepat tapi tidak tepat. Akibatnya mereka tidak dapat mengeksplor lingkungan dengan baik. Dan tentunya mereka juga dijauhi oleh teman-temannya. Yang ketiga, pada masa sekolah. Pada masa ini mereka akan mengalami kesulitan hampir pada semua mata pelajaran. Mereka mengalami kelainan dalam persepsi, asosiasi, mengingat kembali, dan kekurangmatangan motorik. Perhatiannya juga mudah beralih. Yang keempat, pada masa puber. Pada masa ini, perkembangan pola pikir dan kepribadiannya tidak sesuai dengan usianya. Nah, dampaknya ia akan mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman sebayanya dan sulit untuk mengendalikan dirinya. Yang kelima yaitu pada saat mereka tamat sekolah. Nah, mereka ini belum siap untuk bekerja. Kalaupun diterima bekerja, mereka akan bekerja dengan sangat lamban, berbeda dengan anak yang normal. Jadi kesimpulannya adalah dampak dari ketunagrahitaan ini dapat dilihat dari secara umum. Yang pertama ada 3, yaitu ditinjau secara akademik. Yang kedua sosial emosional, fisik atau kesehatan. Dan dampak dilihat dari tingkat ketunagrahitaannya. Ada tunagrahita ringan, ada tunagrahita sedang, dan ada tunagrahita yang berat atau sangat berat. Dan yang terakhir ditinjau dari waktu terjadinya ketunagrahitaan. Yang pertama dilihat dari sejak lahir, pada masa kanak-kanak, pada masa sekolah, pada masa puber, dan pada saat mereka tamat belajar. Nah, sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat terbuka untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.